Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Nyala api yang baru lahir berkelap-kelip di dalam kuali biru kecil dan melepaskan gelombang panas yang menghanguskan, dengan cepat menaikkan suhu ruangan. Kilatan dingin berkelap-kelip di mata Han Li dan dia mengangkat tangannya, memukul kuali kecil dengan segel mantra. Kemudian dengan suara dering kecil, cahaya biru naik dari kuali dan terbang mengelilinginya, menyebabkan kuali melayang di udara. Dengan ini, Han Li menunjuk ke kotak batu giok persegi dan diam-diam terbuka untuk mengungkapkan batang hitam pekat yang agak datar dan bulat beberapa inci panjangnya. Han Li menatap tangkai itu sejenak dan melambaikan tangannya ke arahnya, memanggilnya keluar dari kotak dan menahannya di udara 3 meter darinya. Dia kemudian menunjuk ke arahnya dan memotong 1/5 batangnya dalam sekejap cahaya biru. Begitu dia menyapu lengan bajunya, awan cahaya biru terbang keluar dan melemparkan potongan batang yang terputus ke dalam kuali kecil. Setelah ini, dia memukul bagian yang tersisa dengan segel mantra dan menyegelnya kembali di dalam kotak. Han Li tidak memperhatikannya lagi dan menunjuk ke sebuah kotak kayu panjang, membukanya untuk memperlihatkan tangkai ramuan roh hijau yang berkilau. Dia menggunakan cahaya pedang untuk memotong sepotong kecil kuali, sama seperti yang dia lakukan untuk bahan sebelumnya. Han Li kemudian melanjutkan untuk memotong jumlah yang sesuai dari berbagai bahan dan menjatuhkannya ke dalam kuali sesuai dengan formula pil asal alam. Akhirnya, tiba waktunya untuk menggunakan Spirit Kindle Fruit dan Han Li memotong 1/4 buah sebelum memasukkannya ke dalam kuali. Han Li kemudian menunjuk ke kuali yang mengapung dan dengan kuat menutup tutupnya dengan rapat. Han Li menarik napas sebelum memulai bagian selanjutnya dari proses penyempurnaan. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan aliran nas Chen Flame biru, menyelimuti kuali dengan api yang menderu dan semakin meningkatkan suhu di dalam ruangan. Menatap kuali kecil, Han Li terus menjentikkan jarinya, meluncurkan segel mantra ke arahnya satu demi satu. Tidak lama kemudian, gemuruh guntur mulai terdengar dari kuali, semakin keras. Han Li mengerutkan kening ketika mendengar ini dan dia mulai sesekali membentuk gerakan tangan yang berbeda. Cincin guntur juga mulai berubah volumenya, lembut di satu saat dan memekakkan telinga di saat berikutnya. Ekspresi Han Li menegang saat cahaya biru berkelap-kelip di matanya, memeriksa apa yang terjadi di dalam kuali. Han Li tetap diam dan tanpa emosi saat waktu perlahan berlalu. Saat Han Li fokus pada penyempurnaan pil, rombongan Master Sekte Roh Hantu akhirnya naik ke puncak altar raksasa di Baskom. Tidak diketahui mengapa para pembudidaya kuno menempatkan batasan aneh di tangga altar, di mana mereka akan mengalami beban yang semakin besar di tubuh mereka saat mereka semakin dekat ke puncak. Membuat rombongan itu merangkak ketika mereka mencapai bagian tengah, membutuhkan waktu 1 hari penuh sebelum dapat mencapai puncak. Mereka bahkan harus beristirahat selama setengah hari di sepanjang jalan untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Para pembudidaya Nas Chen Sol bernasib cukup baik, tetapi ketiga murid formasi inti nyaris tidak mampu mencapai puncak. Pada 10 anak tangga terakhir, mereka merasa seolah-olah 500.000 ton membebani setiap langkah, mereka hanya bisa bergerak perlahan setelah mengumpulkan setiap ons kekuatan. Tentu saja, perjalanan paling mudah ke Wei Wuya. Sejak awal, pembatasan itu tampaknya tidak berpengaruh padanya dan dia tampak sama sekali tidak peduli. Adapun 2 pembudidaya Nas Chen Sol lainnya, bahkan mereka berjuang untuk menaiki langkah terakhir itu dan meringis. Penampilan tanpa usaha Wei Wuya selama pembatasan meninggalkan kesan yang mendalam pada Wang Tiansheng, Master Sekte Roh Hantu, dan dia tidak bisa tidak memikirkannya lebih tinggi lagi. Meskipun kelompok pembudidaya memiliki kultivasi yang berbeda, Wang Tiansheng juga berusaha berjalan ke puncak altar tanpa henti. Begitu dia tiba di puncak, dia tiba-tiba merasakan tekanan yang sangat besar benar-benar hilang. Adapun para murid Sekte Roh Hantu,
mereka menghela nafas lega ketika mereka akhirnya tiba di puncak. Meskipun mereka telah melindungi tubuh mereka dengan cahaya, mereka masih merasakan seluruh tubuh mereka sakit di bawah tekanan. Itu adalah pengalaman yang sudah lama tidak mereka rasakan. Jarang seorang kultivator sakit karena stres berjalan. Wang Tiangu dan pembudidaya Nas Chen Soul lainnya tidak memperhatikan hal ini dan melihat sekeliling. Bagian atas altar memiliki lebar lebih dari 300 meter dan dibangun dari batu giok putih berkilau. Di tengah, ada meja persembahan sepanjang lebih dari 20 meter yang dibangun dengan elegan dari batu giok hijau tua. Selain meja persembahan, ada 4 tiang batu setinggi 30 meter di setiap sudut altar. Pilar-pilar batu itu diukir dengan padat dengan karakter jimat dan mantra yang tampak kuno dan mendalam. Ada patung batu kilin di bagian atas pilar yang diukir secara unik dengan detail dan bersinar. Beberapa item ini semuanya terlihat dalam sekejap mata. Wei Wuya tidak melihat sesuatu yang penting tentang barang-barang ini dan mengerutkan kening sebelum melirik Wang Tiansheng. Master Sekte menatap langit dengan tangan di belakang punggungnya seolah-olah dia sedang melihat sesuatu yang menarik. Wei Wuya menjadi penasaran dan mengikuti pandangannya ke hamparan merah di langit. Ada area ketinggian rendah yang bersinar dengan berbagai cahaya, dari untaian cahaya yang berasal darinya, tidak ada yang luar biasa. Tuan Wang, kami telah tiba. Di mana pintu masuk ke Taman Spirit Ether? Wei Wuya bertanya terus terang. Wang Tiansheng dengan tenang menjawab, jangan buru-buru, rekan Taois Wei. Pintu masuk ke Spirit Ether Garden disembunyikan oleh sebuah batasan. Metode untuk membubarkannya hanya diketahui oleh jiwa di dalam gulungan. Kita harus memanggilnya. Ekspresi Wei Wuya bergerak, jadi seperti itu. Anda telah membuat kesepakatan dengan klon Tuan Chang Kun. Wang Tiansheng terkekeh dan berkata, rekan Taois Wei cukup cerdas. Saya memang mencapai kesepakatan dengannya. Mohon bersabar, saya akan memanggilnya. Dia meraih tangannya ke lengan bajunya dan mengeluarkan gulungan putih perak. Ekspresi Wang Tiangu bergerak dan dia diam-diam berjalan mendekat. Pada saat itu, Wang Tiansheng membuka gulungan itu dan bola cahaya perak terbang keluar, mewujudkan citra seorang sarjana Konfusianisme. Bagus. Ini tempatnya. Saya tidak berpikir akan benar-benar ada hari di mana saya kembali. Jiwa terwujud dari klon guru Chang Kun melihat sekeliling dengan penuh semangat, tidak memedulikan orang lain di dekatnya. Wang Tiansheng dengan dingin menatap cendekiawan Konfusianisme dan berkata dengan nada tanpa emosi, sesuai kesepakatan, saya telah membawa Anda ke altar. Sudah waktunya bagi Anda untuk memenuhi akhir dari kesepakatan Anda dan membuka jalan menuju Taman Spirit Ether. Kamu sudah menempatkanku di bawah batasanmu. Mungkinkah Anda takut saya akan menipu Anda? Pintu masuk ke Spirit Ether Garden ada di atas altar, benar, tapi batasannya cukup aneh. Saya perlu membuka jalan secara pribadi. Dengan mengatakan itu, Sarjana Konfusius mengangkat kepalanya ke langit dan menyatukan kedua tangannya, memanggil bola api abu-abu ke tangannya. Dia melemparkannya ke langit dengan lambaian tangannya, memukul cahaya pelangi hanya untuk bola api menghilang secara aneh. Sarjana itu mengangguk ketika melihat ini dan menoleh untuk melihat pilar batu di sekelilingnya. Tidak ingin membuang waktu, dia segera berkata, rekan-rekan Taois, jika Anda menuangkan sedikit kekuatan spiritual ke dalam 4 pilar batu, itu akan memungkinkan saya untuk melanjutkan melarutkan batasan. Setelah itu dikatakan, para pembudidaya Nas Chen Soul saling bertukar pandang. Wang Tiansheng ragu sejenak sebelum dia dengan cemberut berkata, baik, ayo lakukan apa yang dia katakan. Kalian 3 murid, menuju pilar batu. Junior Wang, saya harus menyusahkan Anda untuk mengambil alih yang terakhir. Sesuai perintahmu, Master Sekte. Ketiga murid itu segera menurut. Adapun Wang Tiangu, dia berjalan menuju pilar batu tanpa ragu. Di bawah komando Wang Tiansheng,
keempatnya menjangkau pilar batu masing-masing dan perlahan menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya, meneruskan kekuatan spiritual ke patung batu di puncaknya. Tidak lama kemudian, keempat pilar batu itu mengeluarkan teriakan aneh dan sedikit gemetar sesaat. Patung-patung kilin di atas mulai bersinar dengan cahaya dan mata mereka mulai bersinar merah. Ketika Wei Wuya melihat ini, dia memasang ekspresi khawatir. Dia sepertinya mengingat sesuatu yang mirip dengan apa yang dia lihat di depannya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Adapun sekte roh hantu, dia hanya menonton adegan ini tanpa suara. Tiba-tiba, patung kilin perlahan mengangkat kepala dan membuka mulut untuk mengungkapkan cahaya pelangi yang bersinar di dalam akan ditembakkan. Pada saat itu, Sarjana Konfusius mulai bergerak. Dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya, menyerang masing-masing dari 4 patung kilin dengan satu segel mantra abu-abu. Tiba-tiba, cahaya di mulut patung itu berdenyut dan mereka menembakkan sinar pelangi ke langit. Mereka bertemu untuk membentuk bola cahaya pelangi selebar 3 meter. Ruang di sekitar bola cahaya mulai terdistorsi dan pecah dengan ledakan yang mengguncang dunia. Sinar pelangi yang menyilaukan menutupi altar untuk sementara waktu dan fluktuasi ki spiritual yang mencengangkan mengguncang dunia di sekitar mereka. Situasi berbahaya muncul di hadapan mereka. Bahkan ekspresi Wei Wuya menjadi tidak sedap dipandang begitu dia merasakan kekuatan fluktuasi spiritual ki. Yang lain tanpa sadar mundur beberapa langkah dan mulai mengedarkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka sebagai persiapan untuk mempertahankan diri. Untungnya, ledakan ini agak singkat. Dalam sekejap mata, cahaya pelangi menghilang dan ki spiritual tersebar. Para pembudidaya melihat ini dan memutuskan untuk melihat ke langit. Kulit Wei Wuya memucat. Dia menoleh ke Sarjana Konfusianisme dan dengan dingin berkata, ini yang disebut pintu masuk ke Taman Spirit Ether. 300 meter di atas altar, busur cahaya bulan sabit muncul di langit. Busur cahaya berwarna putih, lebarnya 100 meter, dan panjangnya lebih dari 1.500 meter. Tampaknya itu adalah robekan spasial yang sangat besar. Namun, itu disembunyikan oleh semacam batasan. Meskipun hadir 3 pembudidaya Naschen Soul yang kuat, tidak satu pun dari mereka yang dapat merasakan keberadaannya. Mungkinkah ini adalah pintu masuk ke Taman Spirit Ether? Dari kemampuan besar yang dimiliki oleh para pembudidaya Naschen Soul ini, bahkan Wei Wuya tidak dapat mengumpulkan keberanian untuk memasuki air mata spasial yang ada di depan mereka. Karena ketajaman robekan spasial bukanlah sesuatu yang dapat diblokir oleh seorang kultivator, Wei Wuya sangat marah. Cendekiawan Konfusius itu melirik orang-orang di depannya dan berkata, Taman Ether Roh adalah sebuah kantong yang terletak di antara alam roh dan alam fana kita. Jika kita ingin pergi ke sana, tentu saja kita membutuhkan bantuan air mata spasial ini. Dengan sedikit bengkok, robekan spasial menjadi pintu masuk Taman Spirit Ether. Tenang, saya tidak akan membuat Anda semua terburu-buru. Ada cara lain yang bisa kita coba untuk saat ini. Namun, ada sedikit bahaya yang terlibat. Bahkan saya hanya memiliki kemungkinan 70% untuk berhasil. Adapun kultivator formasi inti, kekuatan mereka kurang. Jika mereka pergi, itu hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Wang Tiansheng, Master Sekte Roh Hantu, memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang, kemungkinan 70% untuk berhasil. Anda tidak pernah menyebutkan ini sebelumnya. Cendekiawan itu dengan dingin tersenyum dan berkata, apakah itu akan membuat perbedaan? Apalagi 70%, Anda akan berusaha meskipun hanya ada 20% peluang untuk berhasil. Kilatan dingin bersinar di mata Wang Tiansheng. Dia kemudian mengangkat tangannya dan mengeluarkan medali perintah merah. Apa yang sedang kamu lakukan? Cendekiawan Konfusianisme berteriak keras saat dia terbang kembali dengan panik. Diam-diam, Wang Tiansheng melambaikan medali perintah dan bersinar terang dengan cahaya merah.
Sarjana Konfusianisme tiba-tiba menjerit dan jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, karakter jimat merah muncul di anggota tubuhnya dan berkeliaran di seluruh tubuhnya tanpa akhir. Kutukan Soul Fright. Wang Tiangu gemetar kaget saat melihat ini. Bahkan Wei Wuya memasang ekspresi aneh saat melihat ini. Wei Wuya menatap cendekiawan Konfusianisme yang berguling-guling di tanah dan dengan acuh berkata, "Ini adalah kutukan Soul Fright, salah satu kutukan rahasia sekte roh hantu. Saya pernah mendengar bahwa teknik rahasia ini lebih kejam daripada teknik pembatasan jiwa lainnya. Penggarap yang ditempatkan di bawah kutukan ini dapat membuat jiwa mereka terpencar hanya dengan pemikiran dari kastor mereka." Wang Tiansheng menoleh padanya dengan senyum berseri-seri dan terkekeh, rekan Taois Wei benar-benar berpengalaman. Itu memang kutukan. Sisa jiwa dari klon Guru Changkun tampaknya percaya bahwa dia adalah Guru Changkun yang asli dan tak tertandingi. Beraninya dia tidak mengakui belas kasihan orang lain. Wajar bagi saya untuk mendisiplinkannya. Wei Wuya mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terlepas dari ingatan yang mungkin dimiliki jiwa, itu tidak bisa dibiarkan merajalela. Sarjana Konfusianisme saat ini mengalami siksaan yang luar biasa. Setiap kali karakter jimat merah berkedip-kedip di sekujur tubuhnya, dia gemetar dan berguling-guling di tanah dengan kepala dipegang di lengannya, ekspresinya berkerut kesakitan. Setelah beberapa waktu, wujud materialisasi cendekiawan Konfusianisme itu mulai menjadi tidak jelas. Baru pada saat itulah Wang Tiansheng melambaikan medali komando sekali lagi dan mengakhiri penyiksaan. Dengan otoritas yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Wang Tiansheng berkata, "Kamu seharusnya sudah tahu pelajaranmu sekarang. Bahkan jika Anda memiliki ingatan Guru Changkun, Anda hanyalah sisa jiwa sekarang. Lakukan hal bodoh lagi, dan aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Saya ingin memasuki Spirit Ether Garden tetapi saya tidak akan dipimpin oleh hidung. Jangan khawatir, selama Anda dengan tulus memimpin, saya akan melakukan apa yang kita sepakati." "Saya mengerti. Sekarang saya akan membuka bagian itu." Cahaya hijau berkedip-kedip dari sarjana Konfusianisme dan wujudnya stabil lagi, wajahnya menunjukkan ekspresi tenang. Wang Tiansheng sangat terkejut melihat cendekiawan Konfusianisme itu pulih begitu cepat dari ketenangannya. Saat dia menyipitkan matanya dan berpikir untuk mengatakan sesuatu yang lain, sarjana Konfusianisme itu mulai bersinar dengan cahaya hijau dan perlahan terbang menuju robekan spasial di atas. Wang Tiansheng berhenti sebelum kata-kata itu keluar dari mulutnya. Lagi pula, membuka jalan menuju Spirit Ether Garden lebih penting daripada mendisiplinkan sisa jiwa. Wei Wuya dan yang lainnya terdiam saat mereka dengan dingin menyaksikan gerakan cendekiawan Konfusianisme itu. Tidak diketahui bagaimana dia bisa membuka jalan bagi mereka melalui robekan spasial yang menakutkan ini. Sarjana itu berhenti 60 meter dari air mata spasial dan mengangkat kepalanya ke arahnya. Dengan ekspresi aneh di wajahnya, dia meludahkan bola lampu hijau yang berisi mutiara seukuran ibu jari berwarna hitam pekat yang terus berputar saat melayang di udara. Dengan mutiara yang dilepaskan, kulit cendekiawan Konfusianisme menjadi pucat pasi dan sosoknya menjadi redup. Tampaknya mutiara itu membawa sebagian besar kekuatan jiwanya. Terlepas dari kelemahannya, cendekiawan Konfusianisme memaksa dirinya untuk menunjuk mutiara dan berteriak, "Pergilah." Mutiara hitam pekat itu segera bersinar dengan cahaya dan melesat ke udara. Ketika Wang Tiansheng melihat ini, dia memasang ekspresi takjub, apa yang akan dicapai dengan ini. Ketika pembudidaya lainnya menyaksikan ini dengan kaget, mutiara itu tiba 10 meter dari air mata dan diseret ke dalam. Dalam kilatan cahaya putih, lingkungan air mata spasial terdistorsi dan mutiara menghilang tanpa jejak. Robekan spasial tampak benar-benar biasa dan tanpa perubahan, tetapi tiba-tiba,
Sosok cendekiawan Konfusianisme kabur ke bawah saat dia memasang ekspresi cemberut, meningkatkan jarak antara dirinya dan robekan spasial. Wei Wuya dan yang lainnya tertegun. Sebelum mereka menyadari apa yang dia lakukan, air mata spasial tiba-tiba mengeluarkan gemuruh yang teredam. Kemudian bagian tengah sobekan mulai berkedip dengan cahaya hijau, dengan cepat mengembang menjadi bola cahaya hijau tua yang menyilaukan selebar 3 meter. Desisan tajam kemudian terdengar dari dalam bola cahaya. Dengan wajah tanpa emosi, cendekiawan Konfusius itu turun ke altar dan berkata, "Persiapkan kemampuanmu. Anda perlu memfokuskan seluruh kekuatan spiritual Anda ke cahaya hijau untuk membuka jalan menuju Taman Spirit Ether." Ketika Wei Wuya dan Wang Tiangu melihat pemandangan aneh ini, mereka saling melirik dengan sedikit kebingungan. Wang Tiansheng merenung sejenak sebelum mengambil keputusan tegas, "Mari kita coba dulu dan lihat apakah ada efeknya." Wei Wuya mengerutkan kening. Dia melirik cahaya hijau gelap, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Wang Tiangu juga tidak mengajukan keberatan. 3 kultivator Nas Chen Sol berdiri terpisah dan membentuk mantra tangan. Mereka kemudian mengangkat tangan ke langit dan menembakkan beberapa berkas cahaya berwarna dari tangan mereka ke bola cahaya hijau gelap di tengah robekan spasial. Ini membuat kultivasi mendalam mereka terlihat jelas dalam sekejap. Sinar hijau cahaya yang dilepaskan Wei Wuya dari tangannya setebal mangkuk sementara 2 pembudidaya Nas Chen Sol lainnya agak lebih kecil. 3 sinar cahaya menuangkan kekuatan spiritual yang sangat besar ke dalam bola lampu hijau gelap dan desisan tajam yang dilepaskannya semakin keras. Sesaat kemudian, cahaya hijau tua berangsur-angsur berubah menjadi hitam legam dan mulai membentuk lubang hitam pekat yang hanya berdiameter 1 kaki. Itu benar-benar misteri kemana arahnya. Ketika Wang Tiansheng dan yang lainnya melihat ini, mereka bergembira. Adegan aneh ini dengan jelas menunjukkan bahwa sarjana Konfusius tidak menipu mereka. Ketiganya segera mengedarkan kekuatan spiritual di tubuh mereka dan pancaran cahaya yang dilepaskan semakin tebal, menyebabkan cahaya hijau tua di sobekan spasial semakin tebal. Dalam waktu sekejap, lubang itu mencapai panjang 1 meter dan tampaknya hampir tidak cukup untuk dilewati satu orang. Ketika cendekiawan itu melihat ini, dia dengan tenang berkata, "Kamu seharusnya sekarang bisa masuk." Namun, pintu masuknya masih tidak stabil dan saya tidak memiliki rilem tir pearl kedua untuk membuka jalan tersebut. Jika Anda tidak ingin terjebak di sisi lain, Anda sebaiknya terus menuangkan kekuatan spiritual ke dalamnya sehingga bagian itu menjadi stabil. Dengan mengatakan itu, Wei Wuya dan yang lainnya merasa sedikit terkejut. Ketika mereka melihat lubang hitam itu bergetar, mereka tidak berani berhenti dan terus mengalirkan kekuatan spiritual mereka. Jelas untuk melihat bahwa ini menstabilkan lorong hitam, tetapi telah menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Tapi sesaat kemudian, lorong hitam sekali lagi kehilangan stabilitas. Ini membingungkan Wang Tiansheng. Dia memerintahkan 3 murid formasi inti, "Kalian bertiga, datang dan bantu. Meskipun kultivasi Anda lebih rendah, Anda akan melakukan cukup banyak bersama." "Ya, Master Sekte." Ketika ketiga murid mendengar ini, mereka tidak berani menunda. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan spiritual mereka dan menembakkan sinar cahaya ke arah cahaya hitam. Cendekiawan Konfusius hanya berdiri di tempat saat dia melihat semua ini terjadi. Seiring berjalannya waktu, Wei Wuya dan yang lainnya telah menuangkan hampir setengah dari kekuatan spiritual mereka ke dalam air mata spasial dan akhirnya menstabilkannya sehingga tidak lagi berkedip. Ketika para pembudidaya melihat ini, mereka menghela nafas lega dan berhenti menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Wang Tiansheng menyipitkan matanya saat melihat ini dan bertanya, "Ini benar-benar jalan masuk ke Taman Spirit Ether?" Cendekiawan Konfusius itu tidak menjawab. Sebaliknya, Wei Wuya menjawab, "Itu pasti asli."
Saya sudah merasakan sisi lain dari lorong itu dan ada area yang luas. Ekspresinya bergerak saat dia berbicara. Yang lain tidak memiliki indera spiritual untuk melihat ke dalamnya, tetapi ketika mereka mendengar ini, mereka bersukacita. Karena saudara Wei mengatakan ini, sepertinya itu benar. Namun, harus tetap berhati-hati. Mari kita uji dulu. Wang Tiangu dengan paksa menekan kegembiraannya dan melambaikan lengan bajunya. Kabut hitam dengan siluet hantu kecil dikirim ke depan ke lorong.